Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, karena pada kesempatan besar yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Betapa banyak di antara kita kaum muslimin yang mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut. Maka benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, nikmatan maghbunun katsirun minan nas. Ya, dua nikmat di mana manusia banyak tertipu di dalamnya. Ya, apa itu? Nikmatus sihah wal faragh. Nikmat sehat dan waktu luang. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan kepada kita nikmat tersebut, maka pandai-pandailah kita mensyukurinya. Pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu. Jangan sampai justru perkara-perkara dunia menyebabkan kita tertipu. Perkara dunia menyebabkan kita terlena. Ya, karena memang kita dihadapkan, dan itu merupakan juga fitnah, ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan buat kita. Sehingga ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang-orang yang kalah dengan ujian tersebut. Ya, di antara ujian itu ada ujian syahwat dan ada ujian syubhat. Ya, lebih-lebih manusia memang sudah Allah fitrahkan, Allah ciptakan memiliki jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang su'. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-qais man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da maut. Ya, orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa pandai memanage jiwanya, mengendalikan jiwanya, ya, mengontrol jiwanya, wa amila lima ba'da maut, dan dia senantiasa tetap istiqamah dalam amal. Apa tujuannya? Untuk dihadapi hari setelah kematian. Ya, ini adalah orang yang cerdas, orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang lemah, kata Rasulullah SAW, al-ajiz man ittaba'a hawahu, man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang lemah, orang yang tertipu dengan dunia, dengan jiwa mereka,
mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tertipu dengan jiwa-jiwa mereka. Ya, dan mereka hanya berangan-angan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berangan-angan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Di antara angan-angannya orang-orang yang tertipu, orang yang lemah, orang yang jahil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Nah, dengan itu mereka mengandalkan ini tanpa mereka berangan, tanpa mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Akhirnya dengan anggapan seperti itu mereka tercebur di dalam dosa. Mereka tetap melakukan dosa dengan anggapan Allah Maha. Nah, ini diantara kekeliruan. Sebagaimana bahasan kita antara korelasi antara ampunan Allah dengan perintah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunannya seiring dengan seorang hamba yang beramal saleh, melaksanakan amal kebajikan. Sebaliknya, ya Allah Tabaraka wa taala juga Maha keras ujiannya, Maha dahsyat azabnya. Ya. Dengan apa? Dengan sebab manusia telah meninggalkan perintahnya, ya, dan melaksanakan larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah orang-orang berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala atas dasar rahmat Allah sangat luas dan semisal. Akhwati fillah, para pemirsa pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa wa karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kita akan melanjutkan masih bahasan yang lalu, ya, korelasi antara ampunan Allah dengan perintahnya. Pada pekan yang lalu kita telah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dimana berbicara tentang Allah Tabaraka wa taala mendatangkan seseorang dari ahli dunia dan dia termasuk orang yang paling berbahagia, orang yang paling nikmat di antara sekian makhluknya, hamba-hamba, ya, yang dia ditakdirkan ahlun nar, ya, ditakdirkan ahlun nar, ahli neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia dicelupkan ke dalam api neraka cuma sekali celup. Setelah itu apa? Diangkat, kemudian dia ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Apa katanya? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit. Padahal apa? Dia adalah orang yang paling berbahagia, paling nikmat di atas muka bumi ini. Enggak ada yang paling berbahagia melainkan diri. Ya. Kemudian orang yang paling sengsara disebutkan jaga dalam hadis ini, di dunia tidak ada yang paling sengsara melainkan dirinya, paling menderita, dan dia ditakdirkan menjadi ahlul jannah. Kemudian dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celup, kemudian diangkat. Apa kata Allah SWT? Pernahkah engkau merasakan kesusahan sedikit pun? Pernahkah engkau merasakan walaupun sedikit begitu? Apa katanya? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Setelah dicelupkan cuma sekali celup, ya, hilang kesusahannya, ya, menunjukkan apa? Betapa besar akan kenikmatan surga tersebut. Yang sebagaimana dikatakan, aku ciptakan, aku persiapkan surga itu untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terlintas oleh tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh hati atau dada-dadanya manusia, ya, maka orang bekerja masyarakat. Ya. Oke, seandainya seorang menghayalkan, ya, akan kenikmatan dunia,
ya, maka tidak akan pernah menyamai bagaimana akan kenikmatan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhwati fillah, para pemirsa pendengar radio rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang terakhir telah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari Barra bin Azib. Beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Kami keluar bersama Rasulullah SAW, kata beliau, dan melewati jenazahnya seorang dari Ansar. Kemudian kami berhenti pada kuburan tersebut, kata Barra bin Azib, tatkala beliau melihat lahat, kemudian Rasulullah SAW duduk, maka kami pun duduk di sekitar beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah apa? Seolah-olah, kata beliau, kata sahabat Barra bin Azib, di atas kepala kami ada burung. Artinya begitu khusyuknya para sahabat. Ketika duduk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah di kepala kami ada burung. Wa fi yadihi 'udun, dan pada tangan beliau ada sepotong kayu ataupun sepotong ranting yang beliau yankutu bihi fil ard, yang beliau pukul-pukulkan ke atas bumi, beliau pukulkan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Maka kata Rasulullah SAW, qal ista'idu billah min adabil qabr. Dan beliau ucapkan marratain atau 3 marat. Kata beliau, mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab kubur. Mintalah oleh kalian perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala akan adab kubur. Beliau katakan 2 kali sampai 3 kali. Kemudian kemudian beliau bersabda, innal 'abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah. Seorang hamba yang mukmin ketika dia berpisah dari dunia, artinya mati, dan dia menuju kepada akhirat. Maka akhirat yang pertama mana? Pintu akhirat yang pertama alam kubur. Alam kubur. Pintu pertama dari alam akhirat alam kubur. Berkata Utsman bin Affan, alam kubur merupakan pintu pertama akhirat. Barang siapa yang dimudahkan alam kuburnya, hisabnya, maka dia akan dimudahkan hisab berikut. Barang siapa disulitkan hisab kubur, maka sudah barang tentu dia akan sulit pada hisab itu. Dan dikatakan dalam hadis ini, Utsman bin Affan tidak pernah menangis walaupun ketika berbagai macam musibah, ada orang meninggal dan semisalnya, beliau tidak menangis. Tapi tatkala melalui kubur, melihat kuburan, maka beliau menangis. Kenapa? Beliau khawatir apakah hisab diriku nanti mudah atau susah. Ini sekelas Utsman bin Affan, sahabat 10 orang sahabat yang telah dijamin surga. Kalau sahabat merasa khawatir, bagaimana? Apakah kita merasa aman dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan? Merasa aman dengan sedikit amal kita? Nauzubillah. Maka hasibu anfusan, maka perhatikan, hisablah diri kita. Yang pernah kita merasa cukup, merasa puas dengan sedikitnya amal. Ketika seorang hamba yang mukmin dan dia
mati dan meninggalkan dunia dan dia menghadap kepada negeri akhirat, turunlah kepadanya apa? Malaikat. Turun kepadanya malaikat dari langit, baydul wujuh, yang wajahnya putih. Ya, ini orang mukmin ya. Wajahnya putih, ka'anna wujuhahum asy-syams, seolah-olah wajahnya seperti matahari. Dan bersamanya, bersama malaikat maksudnya apa? Kufnun min akfanil jannah. Kafan dari kafan surga. Kafan yang dibawa dari kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan dibawakan juga apa? Minyak wangi yang wangi yang luar biasa dari surga. Hanut ini istilah biasanya kalau ada orang yang meninggal itu dikasih minyak wangi, itu namanya hanut. Ini bukan hanut yang di dunia ya, tapi hanutnya jannah. Ya. Minyak wangi yang biasa dipakai untuk orang yang meninggal. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Ya. Sampai mereka duduk, ya. Siapa? Para malaikat tadi di samping seorang mukmin tersebut, dan dia melihat sejauh mata memandang. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول. Kemudian didatangkan kepadanya malaikat maut, ya. Malaikat maut. Malaikat apa lagi namanya? Selain malaikat maut ini? Malaikat maut punya nama lain enggak? Nah, punya nama lain? Israel. Ya kan ada nyanyinya. Bila Israel datang memanggil gitu ya. Israel ada kan namanya? Oh ternyata enggak ada. Hadisnya dhaif. Nama Malikul Maut ya Malikul Maut. Bukan malaikat Israel. Ya, sampai kita hafal mulai dari SD sampai ke apa namanya? SMA, bahkan kuliah masih menghafal nama. Ya, cuma sebatas itu kita tahu. Kalau nggak belajar mungkin nggak tahu malaikat maut itu namanya malaikat maut. Ya, yang tahunya Israel. Dan dia berdiri, duduk di sisi orang mukmin tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Ya. Malaikat maut mengatakan, "Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah wahai jiwa yang mutmain." Ukhruji ila maghfiratin min Allahi wa ridwan. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah SWT. Ya. Fatakhruju tasilu kama tasilu qatran fi shiqaq. Ya. Maka keluarlah apa namanya? Roh tersebut. Ya, seperti keluarnya aliran air, ya. Air minum dari apa namanya lubang air minum apa janah ya, teko dan semisalnya keluar lancar begitu tanpa hambatan sedikit. Baik khuduha, maka malaikat pun mengambilnya. Malaikat pun mengambilnya. Wa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain hatta ya'khudhuha. Ya. Kemudian malaikat pun mengambil rohnya seorang hamba yang mukmin tersebut dan tidak membiarkannya satu apa namanya? Ya, artinya tidak dibiarkan sedikit pun. Kesempatan itu langsung diambil. Ya. Taruhkan di tangannya dan diambil oleh malaikat. Ya.
fayaj'aluha fi dzalikal kufar wa fi dzalikal hanut. Kemudian dia diletakkan di atas kafan dan juga di dalamnya ada hanut, ada minyak wangi yang dari surga. Kemudian dia keluar ya dari kain kafan tersebut dan hanut tersebut, dari roh tersebut, wangi yang luar biasa. Atyab nafhadi miskin. Ya. Bau yang keluar dari rohnya seorang mukmin itu lebih wangi dari baunya miskin. Subhanallah. Wujidat ala wajhil ard, yang ada di atas muka bumi. Kemudian fayas'aduna biha. Kemudian roh tadi dibawa oleh malaikat, ya, dibawa oleh malaikat dan naik ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in mala'is sama' illa qalu. Ketika roh tersebut dibawa ke langit, sehingga para malaikat pun setiap langit berlalu, ya, maka penduduk langit, terutama malaikat pun mengatakan, ya, para malaikat pun mengatakan, ma hadhihi ruh at-thayyibah. Ini rohnya siapa ini? Ya, ini rohnya siapa ini? Ya, yaqul, maka malaikat yang membawa roh tersebut, ini rohnya fulan bin fulan, ya, rohnya fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha dunya. Ya, yakni dipanggil dengan nama-nama yang baik, nama yang telah dinamai hamba tersebut di dunia. Hatta yantahu biha ila sami'id dunia, sampai kepada langit dunia, ya, sampai kepada langit ke dunia dan sampai kepada langit berikutnya. Allati taliha, yang kita lihat itu apa? Langit dunia, ya. Yang kita lihat warna biru itu adalah langit dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama' as-sabi'ah, sampai nanti berakhir pada langit ke-7, ya. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan kepada roh tersebut, uktubu kitab 'abdi fi 'indiyyin, ya. Maka catatlah, tulislah, ya, pada catatan amal hambaku ini di 'illiyyin, ya, di 'illiyyin, catatan yang paling tinggi, ya. Wa a'iduhu ila al-ard. Setelah itu apa? Kembalikan lagi dia ke dunia. Kembalikan lagi dia ke dunia. Setelah diangkat ke langit dan bertemu Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi dia ke dunia. Ya. Malaikat pun membawanya, dikembalikan ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Ya, karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan mereka dari tanah. Aku menciptakan mereka dari tanah, maka mereka pun dikembalikan kepada tanah dan mereka pun dikeluarkan juga dari tanah pada waktu ini. Ya, qala fatu'adu ruhuhu ila al-ardi fayatihi malakan. Maka didatangkan kepadanya, ya, dikuburnya dan datang kepada hamba tersebut dua malaikat. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Ya, maka hadis ini nanti panjang, akan kita bacakan semuanya. Walaupun kita bacakan secara menyeluruh bahasa hadisnya, dan kita sebagai terjemahan. Ya, ini kita ceritakan ini maksudnya apa? Ketika kita berbicara masalah rahmat Allah disertai dengan amal saleh, maka di sini pun ada apa? Azabnya Allah. Allah memberikan azab yang sangat pedih dengan kita mengabaikan perintah Allah, melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Allah berikan kepada orang beriman dan Allah berikan pula kepada orang yang fasik, orang kafir.
orang musyrik dan seterusnya. Kemudian didatangkan kepadanya dua malaikat, fayujlisanahu fayuqulan fayujlisanihi fayuqulan. Kemudian didudukkan, kemudian dikatakan kepadanya, ya, dua malaikat mengatakan kepada hamba yang saleh tersebut, hamba yang mukmin tersebut, ya. Dua malaikat tersebut mengatakan kepadanya, apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Man rabbuk? Siapa Tuhan? Taqul Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah, ya. Rabbku adalah Allah. Fayaqulan. Kemudian malaikat ini bertanya lagi kepadanya, ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqul, dia mengatakan dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulan, kemudian keduanya berkata lagi kepadanya, ma hadzal rajul alladzi bu'itha fiikum? Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Kemudian dia menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, ya, dia adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi kepadanya, wa ma ilmuk? Apa ilmu? Kemudian dia berkata, qara'tu kitab Allah, yakni Al-Quran yang aku membacanya. Fa amantu bihi wa saddaqtu fayunadi munadin min as-sama' aw sadaqa 'abdi fafrishuhu min al-jannah wa albisuhu min al-jannah wa aftahu lahu baban ila al-jannah. Qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Ya. Kemudian ketika dia ditanya apa ilmu, maka dia jawab, Al-Quran yang telah aku membacanya, kitab Allah, aku beriman kepadanya, aku membenarkannya, dan aku menyerukan, ya, kepadanya. Maka dia diseru, dipanggil, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari langit. Maka Allah Tabaraka mengatakan, sadaqa abdi, hambaku benar. Hambaku benar. Nah, jawaban ini, ya, jawaban ini adalah jawaban amal, bukan jawaban hafalan. Maka orang anggapan hari ini apa? Oh, gampang kalau hanya sekedar jawaban, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Al-Quran. Gampang, pendek, nanti dijawabnya gampang. Dia pikir ketika menjawab pertanyaan malaikat dengan hafalannya, padahal jawaban seseorang ketika ditanya oleh malaikat melainkan amalnya, ya, amal yang menjawab, ya, amal yang menjawab dari pertanyaan malaikat. Nah, kemudian ketika seorang hamba yang saleh yang tadi menjawab dan menjawab yang benar dengan amalnya bukan hafalan, ya, maka sadaqa abdi, hambaku benar, ya, hambaku benar kata Allah Subhanahu wa taala. Fabrishu, maka dibentangkan untuknya, dibukakan untuknya apa? Surga, ya, di dalam kubur itu. Dan hadis yang juga panjang yang lain itu kuburnya diperluas seluas mata memandang. Bayangkan kalau utara, selatan, barat, timur dengan pandangan yang maddal basar, sejauh mata memandang, dengan
kenikmatan yang luar biasa, ya, akan dibentangkan surga di dalamnya, maka dia merasakan kenikmatan. Ya, dia merasakan kenikmatan. Wal bisuhu minal jannah, maka dia dipakaikan dengan pakaian ahli surga. Dia dipakaikan dengan pakaian ahli surga. Waftahu lahu baban ila jannah, dan dibukakan baginya apa? Pintu menuju surga. Pintu dibukakan pintu sehingga terlihat olehnya apa? Surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faqal, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata, fayatihi, maka Rasulullah SAW mengatakan, didatangkan kepadanya apa? Min ruhiha, dari ruhnya itu datang, dan sesuatu yang indah, ya, datang kepadanya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka diperluas kuburan, dia seluas mata memandang. Faqal, kemudian dikatakan kepadanya, wa yatihi rajul, dan datang kepadanya, ya, datang kepadanya seseorang yang ganteng wajahnya, ya, wajah yang sangat indah. Wa hasanul siyaq, dan bagus pakaiannya juga indah, pakaiannya bagus. Wa tayyibur rih, dan wangi yang luar biasa, semerbak, ya, wajahnya ganteng, pakaiannya indah, dan wangi yang luar biasa. Kemudian dikatakan kepadanya, abshir billadhi yasurruka hada yawmuka alladhi kunta tu'adu, fayaqul, ya, man anta? ووجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, abshir, maka berikanlah kabar gembira. Kabar gembira yang memberikan kebahagiaan kepada dirimu. Ini adalah kenikmatan. Ini adalah kebahagiaan yang telah dijanjikan kepadamu. Allah telah menjanjikan kenikmatan yang tidak pernah Allah Jalla wa Ala ingkari kepada hamba-hamba yang saleh. Kemudian dikatakan kepadanya, ketika ada seorang yang datang berpakaian putih, kemudian bersih, kemudian berwajahnya ganteng, begitu kan, dan wanginya luar biasa. Kemudian ditanya, man anta? Siapa engkau? Penghuni kubur hamba yang saleh bertanya, siapa engkau? Kemudian dia menjawab, ana amaluk as-salih, aku adalah amal saleh. Aku adalah amal saleh. Jadi nanti amal saleh itu akan Allah Jalla wa Ala wujudkan seperti seseorang laki-laki, amal saleh yang dia menemani dirinya sampai terjadi kiamat. Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, Rabbi aqimis sa'a, Rabbi aqimis sa'a, wahai Tuhanku, kalau begitu segerakan kiamat. Orang saleh ketika di alam kubur, dengan dibukakannya pintu surga, sehingga dia melihat bagaimana betapa indahnya surga itu, dan dia diberikan kenikmatan, dibentangkan kepadanya akan surga, kenikmatan dalam alam kubur, dan kondisi seperti itu yang nikmat luar biasa, dia mengatakan, aqimis, ya Rabbi aqimis, ya, tegakkan kiamat, segerakan kiamat.
dia minta surga. Ya. Kenapa? Karena luar biasa. Nikmat yang dia rasakan di alam kubur begitu nikmat, bagaimana dengan surga? Maka dia segera meminta kepada Allah agar segera ditegakkan kiamat. Maka dia dikembalikan kepada keluarga dengan hartanya. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa innal 'abdal kafir idza kana inqita' min dunya wa qibalan min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama'i sudul wujuh wa ma'ahum musuh fayajlisuna minhu madd al-basar ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتغرق في جسدي فينتزعها كما ينزع السفود من الصوف المبتل. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya nanti seorang hamba yang kafir ketika dia meninggalkan dunia dan dia menuju kepada alam akhirat, yakni masuk ke dalam kubur, maka datang kepadanya malaikat dari langit dengan wajah yang seram, ya, dengan wajah yang hitam, menakutkan. Kemudian dia dudukkan, ya. Dia duduk, para malaikat tersebut, dan diperlihatkannya seluas mata memandang. Kemudian didatangkan kepadanya malaikat maut, ya, kepada orang tersebut. Kemudian dia duduk, ya, di sisi kepalanya. Kemudian dia berkata, wahai jiwa yang buruk, ya, wahai jiwa yang buruk, keluarlah, ya, keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah, ya, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malaikat mengatakan demikian. Maka keluarlah rohnya dari jasadnya, dicabut, ya, dicabut dengan menyakitkan, ya, yang sakit luar biasa. Karena yunza'u as-sufud, dikatakan kama yanza'u as-sufud, sebagaimana apa as-sufud ini adalah batangan besi, ya, batangan besi yang biasanya kalau antum kalau mungkin di kita, saya jarang lihat, kalau di kita di haji atau umrah itu daging yang banyak itu ditusukkan ke dalamnya apa? Daging, ya kan? Artinya apa? Daging itu akan nempel di apa? Besi itu, ibarat sate lah, kurang lah, sate dimasukkan, daging dimasukkan dalam sate. Ya, jadi batangan besi yang dimasukkan, ya, biasanya yang biasa akan membakar daging, ya. Nah, tidak hanya itu, ketika batang besi yang dipakai untuk membakar daging, kemudian minas sufi al-mubtal. As-suf ini adalah kain wol, al-mubtal adalah yang basah. Ya. Jadi kalau seandainya kain wol, ya, yang basah, kemudian yang dia ditarik, ya, dalam ketika apa di daging atau semisalnya, ya. Jadi dikatakan roh yang orang kafir itu menyakitkan luar biasa, seperti
batangan besi yang dipakai untuk membakar daging dari jalinan wol yang basah. Nah, itu bahasanya. Jadi daging membakar daging dari jalinan wol yang basah. Itu tutup luar biasa ketika ditarik. Itu sakit alam kepala. Ya. Fayakhuduha, kemudian malaikat pun mengambil roh tersebut. Fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ain. Ketika sudah keluar, maka diambil ya rohnya. Sampai malaikat tidak menjadikan dari roh tersebut langsung diambil, kemudian ditaruh di dalam kain kafan yang kasar lagi, busuk begitu. Wa yakhruju minha ka'natain rihun jifatin wujidat 'ala wajhi al-ardi fayas'aduna biha. Ya, kemudian dia dikeluarkan dari jasad tersebut, kemudian keluar dari jasad tersebut roh yang amat bau, yang amat busuk. Ya. Jadi kalau wujidat 'ala wajhi al-ardi, kalau seandainya seorang mendapatkan di atas muka bumi ini bangkai yang busuk, maka roh ini jauh lebih busuk dari itu. Jasadnya, rohnya orang kafir. Kemudian dia diangkat, dia bawa oleh malaikat naik ke langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaika illa qaul. Tatkala naik ke langit, berlalu melewati para malaikat, maka para malaikat pun mengatakan ma hadhihi ruh al-khabith. Ini rohnya siapa? Alangkah buruknya rohnya. Buruknya, alangkah baunya, kan begitu. Yaqul, maka mereka pun mengatakan ruhun fulan bin fulan. Ini rohnya fulan bin fulan. Ya. Bi'aqbahi asma'i allati kana yusamma biha fid dunya. Ya, dipanggil dengan nama yang buruk sebagaimana ketika dipanggil di dunia dengan nama yang buruk. Fayustaftahu fala yuftahu, dan dipinta, ya. Ketika dipinta agar langit dibukakan untuk si fulan ini, ya, dipinta untuk dibukakan pintu langit, maka apakah dibuka? Fala yuftah. Tidak dibukakan sedikit. Tidak dibukakan untuk orang kafir pintu langit. Enggak diterima. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah SWT, la yafattahu lahum abwab as-sama', la yafattahu lahum abwab as-sama'i wa la yakhludu wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyat. Tidaklah mereka dibukakan pintu-pintu langit. Siapa orang kafir? Tidak dibukakan pintu bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sampai masuknya unta ke lubang jarum. Ya. Mungkin enggak unta masuk ke lubang jarum? Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Maka tulislah, tulis, catat pada catatan bukunya, catatan amalnya fi sijjin. Apa itu sijjin? Fil ardh sufla, di bumi yang paling bawah, ya, bumi paling bawah. Kemudian fatutrahu ruhuhu tarhan. Kemudian ruhnya dilemparkan. Tsumma qara'a. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih."
Dan barang siapa yang mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, faka'annama, maka seolah-olah dia dilemparkan dari langit. Dia dilemparkan dari langit ruhnya itu, fatakhtafu at-tayr, dan ruhnya itu disambar oleh burung, au tahwi bihim, ataupun dibawa oleh angin. Dibawa oleh angin fi makanin sahih, kepada tempat yang sangat jauh. Ya, kepada tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisani fayaqulan, kemudian datang dua malaikat yang duduk di situ dan mengatakan kepada orang tersebut, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan? Ya, siapa Tuhanmu? Yaqul ha la adri. Enggak tahu. Aku enggak tahu. Fayaqulan, "Ma dinuk?" Apa agamamu? Maka dia pun mengatakan ha la adri. Ha la adri. Aku enggak tahu. Kemudian dikatakan, "Ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka dia pun menjawab, "Ha la adri." Ya. Aku tidak tahu juga. Fayunadi munadi, maka dipanggil, ya, diseru oleh Allah Tabaraka wa Taala yang dari langit. Apa kata Allah Tabaraka wa Taala? "Kadzab anti." Hambaku ini dusta. Hambaku ini dusta. Fabrishuhu minan nar, maka dibentang atasnya apa? Diperlihatkan. Dalam hadis, dalam Al-Quran dikatakan tu'aradun nar, bahwasanya neraka itu ditampakkan ghuduwan wa asyiyah. Neraka itu akan ditampakkan pagi dan sore. Kepada siapa? Orang kafir, kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Neraka ditampakkan pagi dan sore, ghuduwan wa asyiyah. Maka fa'afrishuhu min nar, maka dibentangkan atasnya apa? Neraka. Wa albisuhu minan nar, maka dipakaikan dengan pakaian neraka, ya, dan dibukakan baginya apa? Pintu dari pintu neraka. Dipertontonkan, diperlihatkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kubur pintu neraka. Ditampakkan. Ini perkara lain, ya. Kalau karena keimanan, maka seorang tidak akan, ya, percaya, kan begitu, ya. Dengan asbab iman lah kita bisa percaya seperti itu. Ya. Kemudian fayatihi min harriha wa sumumiha, maka akan didatangkan kepadanya panasnya api neraka. Ya, panasnya api neraka. Wa yadhiqu alaihi qabruhu, dan kuburnya dipersempit oleh Allah Tabaraka wa Taala, hatta takhtalifa fihi adla', sampai berselisih tulang belulang. Tulang belulangnya berselisih, ya. Tulang belulangnya berselisih. Allah sempitkan kubur dan didatangkan kepadanya seseorang yang buruk rupa, pakaiannya buruk dan baunya luar biasa. Dan dikatakan kepadanya, "Abshir billadzi yasu'uka." Maka berikan kabar gembira, ya, karena dengan keburukanmu inilah apa yang telah dijanjikan kepadamu, apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini telah datang hujjah dalil kepada kita. Semua yang ada yang terlewatkan sedikit. Ya. Dan Allah tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Ya. Maka dikatakan kepadanya, "Wa man anta?" Siapa engkau?
dengan wajahnya buruk ini, ya, maka dikatakan anakku, aku adalah amalan, aku adalah amalan yang buruk. Ana a'malukal khabith, aku adalah amalan buruk. Fayaqul Rabbi la tuqimis sa'a. Dia berdoa, wahai Rabb, jangan engkau hendaknya engkau tunda terjadi kiamat. Dia berdoa kepada Allah SWT agar minta ditunda terjadi kiamat. Kalau orang mukmin gimana tadi? Minta di aqimis sa'a. Orang kafir minta ditunda. Kenapa? Siksa kubur luar biasa sudah. Siksa kubur sudah dahsyat luar biasa. Ya, dibentangkan neraka baginya, kuburnya sudah dipersempit, kemudian dipakaikan dengan pakaian dari neraka, ditemani teman yang buruk sampai terjadi kiamat dan dia akan rasakan. Dan dibukakan satu pintu dari pintu neraka. Kalau dia sudah merasakan begitu dahsyatnya akan ujian adab kubur, bagaimana nanti besok di mahsyar, ya, di yaumul mizan, tentu akan lebih sulit. Maka kata Utsman bin Affan, barang siapa dia dimudahkan hisab di alam kubur, maka dia akan dimudahkan pada hisab tersebut. Barang siapa sulit hisabnya, maka dia akan sulit. Apa yang menghalangi kita untuk tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang pasti adanya, dan nikmat kubur dan adab kubur pun ada suatu hal yang pasti, ada kepastian yang sangat mutlak. Maka Rasulullah SAW tidak pernah luput membaca doa sebelum salat. Ya, beliau pun berlindung dari adab kubur. Bagaimana kita, umatnya, dan di antara kasihnya beliau, cintanya beliau kepada umatnya, beliau pun melazimkan doa itu sebelum salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ya Allah, berlindung kepadamu dari azab kubur, berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Azab jahannam pasti. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Ya. Wa min fitnati mahya wal mamat, dari fitnah hidup maupun setelah mati. Hidup kita penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, apalagi setelah mati. Wa min syarri fitnati masiihid dajjal, dan dari keburukan fitnah siapa? Dajjal. Ada sebagian orang kepengen ketemu dengan Dajjal. Ya, maka orang yang kepengen ketemu dengan Dajjal, maka sudah dipastikan dia adalah orang yang buruk. Ya. Nah ini, jadi orang yang kafir, mereka berdoa untuk ditunda apa terjadinya kiamat. Kemudian dalam lafaz yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, thumma tuqayyadu lahu a'ma asamu adkamu fi yadihi mirzabah. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan kemudian didatangkan kepadanya seseorang yang a'ma, buta, asam, apa? Tuli, adkan, yang apa? Bisik, dan di tangannya ada apa? Di tangannya ada palu, ya, pemukul. Ya, maka kata Rasulullah
SAW, "Lau dhuriba biha jabalun kana turaban." Kalaulah seandainya dipukulkan ke gunung, maka dia akan hancur menjadi debu. Subhanallah. Kalau seandainya dipukulkan ke gunung, jadi debu. Kalau begitu, gunung besar, penduduk neraka kecil. Nah, seberapa besar penduduk surga? Berapa besar? Nah, 20 seperti Nabi Adam. Kalau penduduk neraka, nah, sama, salah. Ya. Penduduk neraka itu besarnya apa? Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Lihat dalam seberapa besar penduduk neraka. Penduduk neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Kulit mereka setebal 3 hari perjalanan. Apa hikmahnya? Dijelaskan para ulama. Kalau besar, hancurnya lambat. Kalau kecil, hancur jadi ikan. Tapi nanti model di sini itu dikatakan ketika hancur kembali lagi menjadi seperti semula. Hancur jadi lagi, hancur lagi jadi. Maka sifat dari penduduk neraka itu nanti ketika besar, ya, lambat hancur dan cocok menjadi bahan bakar api neraka. Bahan api neraka apa? Bahan bakar api neraka manusia dan batu. Dikatakan dalam Al-Quran, di samping api neraka yang sangat panas, api yang sangat panas 70 kali lipat dari api dunia. Ya. Nah, kemarin kita gambarkan untuk membakar baja, melunakkan baja itu butuh 1000 derajat Celcius, 70 kali 1000, 70.000 kali itu api dunia. Kata asal api dunia itu api neraka satu bagian dari 70 api neraka. Dan sifat api neraka selain dia panas, yang karena dia memang dia ditutup, ya. Neraka itu nanti kan ditutup. Narun muqsadah dikatakan, narun muqsadah. Api neraka itu nanti kan bukan merah lagi, jadi hitam. Karena bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa bukan kayu? Harus batu, karena sifat batu apa? Makin panas, makin jadi, makin keras dia, kan begitu ya. Makin panas dan dia keras dan panas. Dan api neraka itu tertutup, tidak terbuka. Ibarat kalau kita bikin api, tidak ada celah untuk keluar, wapnya itu makin panas. Seperti itu api neraka. Nah, muqsadah itu api yang betul-betul tertutup, yang tidak ada keluar sehingga dia menghasilkan panas yang masalah. Makanya ketika penduduk neraka dibakar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Kullama tatkala gosongnya, kullama nadijat, kulit-kulit mereka itu gosong, terbakar, hangus, hancur, baddalna juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Ketika hancur diganti lagi, baddalna juludan ghairaha. Apa tujuannya? Liyadhuqul adzab, agar mereka betul-betul merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwafillah, para pemirsa pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, kembali kepada bukan pukulan tadi ya. Seandainya pun dipukulkan ke gunung, maka itu akan menjadi debu, ya. Fa yadribuhu darabatan hatta yasira turaban, thumma yu'iduhu Allah kama kan. Kemudian
orang yang tadi hancur kemudian diulang jadi lagi sebagaimana awal. Ya. Fayadribuhu darbatan ukhra. Fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Maka semua makhluk ya tatkala seorang disiksa dalam kuburnya mendengar. Makhluk semuanya mendengar akan azab Allah SWT di dalam kubur kecuali thaqalain. Apa thaqalain? Yang tidak mampu mendengar azab kubur siapa? Manusia dan jin. Ya. Kalau mendengar kata Rasulullah SAW, kalau seandainya mereka mendengar langsung misalnya mereka akan jatuh pingsan. Kalau seandainya manusia dan jin mendengar azab kubur, mereka akan jatuh pingsan. Dalam Musnad Imam Ahmad juga dikatakan tatkala kami kata masih Barra bin Azib, tatkala kami bersama Rasulullah SAW, maka beliau melihat kumpulan jemaah atau sahabat. Ya. Kata Rasulullah SAW, siapa mereka ini? Ya. Ada apa mereka berkumpul? Ya. Ada apa mereka berkumpul? Ada apa mereka? Qil ala qabrin yahfurunahu. yakni mereka lagi di atas kubur, ini mereka menggali kuburan. Fafaza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa badara baina yadayhi ashabihi musri'an. Maka Rasulullah pun bersegera ya berjalan, kemudian para sahabat pun mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Hatta intaha ila al-qabr, sampai kepada kuburan. Fajaza ala rukbatih. Kemudian beliau duduk di atas rukbatih, dua dengkulnya bersandar di atas dua dengkulnya ke atas tanah gitu ya. Maka aku pun menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam di antara beliau. Maka kami pun melihat apa yang beliau lakukan. Ya. Maka kami pun melihat apa yang beliau lakukan. Fabaka hatta balat thara min ad-dumu'i. Maka kami melihat beliau menangis sampai tanah pun basah. Ya. Dari air mata beliau. Tsumma aqbala alaina. Kemudian beliau pun menghadap kami dan mengatakan, "Ikhwani, limithli hadzal yawm fa'alu." Kata Rasulullah SAW, persiapkan oleh kalian untuk menghadapi hari ini. Persiapkan oleh kalian untuk menghadapi hari ini. Maksudnya ketika seorang telah berada dalam kubur, maka tidak ada yang dapat menolong melainkan dirinya, melainkan amalnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana seorang hartanya, anaknya, jabatannya, pangkatnya nggak ada gunanya lagi. Illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah SWT dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang ikhlas semata karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati yang senantiasa tadarru' hanya kepada Allah SWT. Hati yang senantiasa takut hanya kepada Allah SWT, menjalankan perintah yang meninggalkan larangan. Ya, maka Rasulullah SAW, fa'iddu, maka persiapkan oleh kalian. Ya, persiapkan untuk menghadapi hari itu tersebut. Maka dalam banyak hadis pun Rasulullah SAW agar manusia sadar begitu ya, jangan sampai lalai dengan kehidupan mereka, lupakan akhirat. Maka kata beliau dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, akthiru bi dzikri hazibil ladzat
perbanyaklah oleh kalian perkara yang memutus kenikmatan. Perbanyaklah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, ya, perkara yang memutus kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Banyak ingat-ingat mati. Ketika orang banyak atau mengingat mati, maka dia pun ngerem gitu ya. Kalau dia besok mati, apa yang telah dipersiapkan? Kalau belum dipersiapkan, maka dia akan berhadapan dengan Allah SWT dengan tanpa persiapan. Maka kata ulama, Imam Ad-Daqqaq, kata beliau, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ya, kata beliau, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bithalatha, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, dia ta'jil taubat, bersegera bertaubat kepada Allah SWT. Kalau dia tahu besok mau mati, maka apa yang dia lakukan? Bersegera taubat. Jangan besok mati kita amal tak kate, dosa masih banyak, enggak sempat taubat. Maka orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, ya, ta'jil taubat, dia bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, kata beliau, orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia qanaatul qalb, hatinya qanaah. Hatinya merasa puas dengan karunia Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Merasa tumanina, merasa puas dengan karunia Allah. Ya, banyak puas, sedikit puas, banyak lagi kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, semangat ibadah. Semangat ibadah. 3 hal akan dimuliakan dia ketika dia memperbanyak mengingat kematian. Sebaliknya, ketika dia malas dan tidak pernah mengingat kematian, dia pun dikaruniakan akan dihukum dengan 3 hal. 1, ta'khir taubat, menunda taubat, malas ibadah, tamak terhadap dunia. Ya, tamak terhadap dunia. Makanya seseorang kalau dia sudah terfitnah dengan dunia, sudah banyak harta, masih kurang juga. Ya. Jabatan, pangkat, mobil sudah banyak, rumah beteret, istri sudah 4, misalnya begitu ya, masih kurang juga. Maka apa yang bisa menyelesaikan dirinya? Ketika mulutnya sudah disumpal dengan tanah, selesai. Tidak ada yang bisa memutus kenikmatan melainkan soal memperbanyak mengingat kematian. Kemudian yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan sebuah hadis yang terakhir. Dalam Musnad Imam Ahmad juga dikatakan dari hadis Buraidah qala, beliau berkata, kharaja ilana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, ya, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanada 3 marrat, maka beliau pun memanggil 3 kali. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Atadruna ma mathali wa mathalukum? Tahukah kalian, ya, perumpamaan aku dan kalian? Antara aku dan kalian, perumpamaan antara aku dan kalian, tahu enggak kalian? Bahasa.
Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innaman mathali wa mathalukum mithlu qaumin khafu 'aduwan ya'tihim fab'athu rajulan yatara'u lahum fabsara al-'aduwa faqbala yundirahum wa khashi'a yudrikahu al-'aduw qabla an yundira qaumahu fahwa bi thawbihi ayuhan nas utitum sesamawat. Ya, ketika sahabat mengatakan, menunjukkan mereka ketika tahu, ya wallahu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu ketika Rasul masih hidup. Sekarang gimana kalau kita tidak tahu? Allahu wa rasuluhu a'lam? Enggak lagi. Itu ketika Rasulullah masih hidup dan sahabat Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi sekarang kan Allahu a'lam, nisful ilah. Maka jangan pernah seorang mengatakan tidak tahu kalau dia tidak tahu. Jangan macam-macam, memaksakan diri, takalluf. Sahabat itu aqalla takallufan. Para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka dikatakan umat terbaik, khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi. Karena apa? Mereka aqalla takalluf, mereka sedikit beban, tidak maksakan diri. Kalau tidak jawab malu. Itu sahabatnya. Kalau mereka tidak tahu, katakan tidak tahu. Ya. Adapun kita hari ini apa? Masya Allah, baru baca maco ilmu dari Mbah Google, tapi seolah-olah suara ulama. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya antara aku dan perumpamaan antara aku dan kalian seperti suatu kaum yang mereka takut akan musuh yang akan mendatangi mereka, maka kaum tersebut mengutus seseorang agar dapat mengintai mereka, dan dia akan dapat melihat musuh, dan orang tersebut akan ketika dia sudah dapat berita tentang musuh akan mengintai mereka atau membinasakan mereka dan seterusnya, maka seorang laki-laki tersebut akan memberikan nasihat atau mengingatkan kaumnya, dan dia merasa takut kalau ternyata musuh tersebut dapat menemui kaum tersebut sebelum orang tadi mengingatkan kaumnya, sebelum seorang tadi mengingatkan kaumnya. Maka kata Rasul, akulah seseorang itu yang mengingatkan kaum, yang mengingatkan kalian. Maka fahwa bithawbi, maka Rasulullah pun ketika berlari sambil terseok-seok dan pakaian yang menyangkut, demi apa? Untuk memberikan nasihat, mengingatkan umatnya. Ayuhan nas, mengingatkan agar manusia apa? Ya, beribadah kepada Allah, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya aku datang tidak lain adalah untuk mengingatkan kalian, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan. Nah, ini dia, kawan, rahimani wa rahmatullah, para pemirsa pendengar Radio Roja, rahimani wa rahmatullah. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan, ya, berkenaan dengan masalah korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya, serta korelasi antara kemurkaan Allah SWT dengan meninggalkan larangan, mengerjakan larangan-larangan Allah SWT. Ya. Semoga yang singkat ini bermanfaat adanya. Bila benar itu datang dari Allah SWT, bila salah maka itu semata-mata kekurangan dan kealfaan saya pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Sebenarnya dari jemaah yang bertanya. Sekali lagi, sebelum kita akhiri, dari jemaah yang ingin bertanya. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kajian kita pada
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.